Tetapi sebelum mulai belajar agama, ibu mau tahu sejauh mana nih anak ibu sudah bisa bacanya itu sudah sampai di mana gitu. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan dua kegiatan membaca. Yang pertama itu namanya pemodelan membaca. Dan yang kedua itu membaca berpasangan. Oke, jadi yang pertama yang akan kita lakukan bersama adalah pemodelan membaca. Nah, jadi pemodelan membaca ini sebentar itu caranya begini. Nanti ibu baca, terus anak-anak ikut atau niruin apa yang ibu baca. Dari intonasinya, mimik wajahnya, pokoknya semua apa yang ibu pikir lakukan, kalian harus ikut. Gitu ya, ngerti? Pemodelan membaca itu juga ada tujuannya, atau biasa kita kenal dengan tujuan pembelajaran. Supaya apa kalian belajar pemodelan membaca? Supaya kalian bisa tahu kayak mana cara baca yang baik. Kemudian intonasi bacanya tuh kayak gimana. Kalau titik harus gimana, koma harus gimana, kalau ada tanda tanya harus gimana. Gitu ya. Jadi nanti kita lakukan bersama-sama. Apa tadi kata ibu? Kalau ibunya baca, kalian ikut. Oke. Sekarang buka bukunya halaman 59. Sudah? Sudah. Di situ ada cerita tentang apa? Mulai ya. Pengorbanan induk burung pelikan. Pengorbanan hidup burung pelikan. Di kalangan bangsa burung, terdapat kisah menarik tentang keluarga pelikan. Terdapat kisah menarik tentang keluarga pelikan. Konon, tiap kali musim kemarau tiba dan terjadi kekeringan, Tiap kali musim kemarau tiba dan terjadi kekeringan, semua makhluk di hutan menderita kekurangan makanan dan air. semua makhluk di hutan menderita kekurangan makanan dan air. Keluarga burung pelikan juga merasakannya. Keluarga burung pelikan juga merasakannya. Namun, ketika bencana kelaparan benar-benar melanda, ketika bencana kelaparan benar-benar melanda, induk pelikan tidak diam. induk pelikan tidak diam. Andreas, bacanya sama-sama. Nah. Sebentar baru baca berpasangan. Ya. Ia tidak mau menyaksikan anak-anaknya mati kelaparan dan kehausan. Ia tidak mau menyaksikan anak-anaknya mati kelaparan dan kehausan. Induk burung pelikan Induk burung pelikan menyodorkan temboloknya yang masih berisi sedikit makanan dan air. menyodorkan temboloknya yang masih berisi sedikit makanan dan air. Anak-anaknya diberi makan dan minum dari temboloknya sendiri. Anak-anaknya diberi makan dan minum dari temboloknya sendiri. Ia membiarkan anak-anaknya merobek temboloknya Ia membiarkan anak-anaknya merobek temboloknya dan makan minum darinya. dan makan minum darinya. Hal itu dilakukan Hal itu dilakukan agar anak-anaknya tetap hidup agar anak-anaknya tetap hidup meskipun dia sendiri akan mati. meskipun dia sendiri akan mati. Nah, anak-anak, kita sudah membaca bersama tadi. Sekarang ibu mau bertanya, apakah ada kata-kata atau mungkin kalimat yang anak-anak belum mengerti gitu, belum bisa dipahami? Apa itu tembolok? Apa itu tembolok? Satu-satu siapa? Aku. Jain dulu ya. Apa Jain? Menyodorkan. Menyodorkan itu semacam kayak, ini kan soal burung ya. Nah, kalau anak burung kan belum bisa terbang, dia tuh bisanya cuma tidur. Jadi cara
induknya memberikan dia makan dengan cara menyodorkan. Maksudnya adalah ini anaknya tidur nih. Nah, induk burungnya datang nih. Nah, disodorkan gitu. Anaknya buka mulut, terus induknya masukin makanan ke dalam mulutnya. Nah, itu namanya menyodorkan. Kalau setiap hari kalian biasa melakukan, setiap hari juga kalian bisa melakukan tuh yang namanya menyodorkan. Menyodorkan itu sama dengan memberikan. Jadi kasih kayak gini. Itu menyodorkan, memberikan juga. Menyodorkan sama dengan memberikan ya. Oke, masih ada lagi? Angela? Apa itu? Tembolok. Apa tuh tembolok? Tembolok. Tembolok. Tembolok itu ini nah, kerongkongan. Jadi induk burungnya mencari makan nih. Dia simpan semua makanannya dalam mulutnya, di tenggorokannya, nggak ditelannya. Ini namanya tembolok. Terus nanti anak-anaknya itulah satu-satu angkat buka mulutnya kan, terus dimasukin makanannya. Biasanya cacing. Gracia ada pertanyaan? Sudah, jadi semuanya sudah mengerti? Masih ada yang bingung? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut di kegiatan kita yang kedua. Apa kegiatan kita yang kedua? Membaca Membaca berpasangan. Jadi ini kan sudah berpasangan nih. Seperti yang Ibu Pinky sudah jelaskan di awal, tugasnya adalah kalian membaca tetapi dipilih. Satunya membaca, satunya mendengarkan sambil menilai temannya membaca. Apa yang dinilai? Intonasi membacanya, kelancaran membacanya, ya. Jadi kalau temannya masih mengeja atau masih tersendat-sendat atau mungkin dia terburu-buru membacanya, ditulis nanti di kertas. Oke? Sudah ngerti? Sudah. Ayo mulai 1, 2, 3 mulai. Sudah semua? Sudah dinilai temannya? Sudah ya? Berarti sudah membaca berpasangannya sudah selesai. Nah, jadi cerita hari ini yang sudah Ibu berikan itu juga berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Yusuf berkorban bagi keluarganya. Kalau di cerita ini siapa yang berkorban? Yusuf. Cerita yang barusan kita baca. Apa Vanessa? Hidup burung apa yang dia lakukan? Betul sekali, dia mencari makanan, kemudian memberikan anaknya makan. Makanannya dia simpan di mana? Temboloknya. Sudah? Maka dari itu berakhirlah sudah kegiatan membaca kita pada pagi hari ini. Dengarin. Nah, jadi Ibu sudah perhatikan tadi yang membaca terus yang nilainya gimana. Bacanya sudah bagus. Terus tadi yang membaca sama Ibu juga semuanya sudah ya agak bagus lah, sekalipun masih ada yang mungkin ada beberapa kata yang susah disebutkan, jadi dia agak terlambat bacanya. Jadi Ibu harap minggu depan di pertemuan selanjutnya anak-anak bisa membacanya lebih bagus lagi. Kemudian harus lebih apa? Giat belajar apa? Membaca. Di rumah kan pasti ada buku bacaan atau di bukunya kan banyak juga bacaan. Ayolah dibaca supaya bisa lancar membacanya. Itu ya. Oke, itu saja kegiatan kita. Sebentar kita lanjut pelajaran. Iya dan terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua.